melaporkan 23 kasus lokal dan 45 kasus impor tanggal 21 Januari. Di antaranya varian Omikron telah menjalar hingga Kaohsiung. Kasus penularan klaster dermaga Kaohsiung bertambah 10 orang. Sekeluarga beranggotakan 3 orang di Kaohsiung positif terdiagnosis tanggal 20. Sumber penularannya tidak jelas. Sebanyak 80 guru dan orang tua murid telah menjalani pemeriksaan dan dikirim ke hotel karantina selama 14 hari. Untungnya, tes pihak yang memiliki kontak fisik dengan anak tersebut menunjukkan hasil negatif. Dinas Kesehatan juga mengumumkan rekam jejak meliputi TK, akuarium, dan Kasko. Ayah anak tersebut bekerja di dermaga Kaohsiung dan memiliki kontak dengan 2 kapal ABK. 按156针对他工作的接触者，包含相关的一些外籍轮船，或者是国际商船，以及相关的交通船，以及就医的诊所。 Karena ayah ini bekerja sebagai tukang reparasi mesin kapal di dermaga Kaohsiung dan sempat kontak fisik dengan banyak orang, Pemkot Kaohsiung segera meminta seluruh pihak terkait yang berada di dermaga dari 10 hingga 19 Januari untuk melakukan pemeriksaan. Hasilnya ada 10 orang yang positif. 2 PMA Filipina, sebuah perusahaan di dalam zona dagang bebas Far Glory, distrik Taoyuan, secara tidak sengaja ditemukan sempat berkunjung ke restoran Tasty. Setelah pemeriksaan lanjut ditemukan 6 orang positif terinfeksi. Selain seorang warga Taiwan, 5 orang selebihnya adalah PMA Filipina. Zona ini telah ditutup saat ini. Situasi pandemi dalam negeri terus memanas. Kini Hsinchu, Taipei, dan Kaohsiung juga telah melaporkan kasus. Menurut informasi dari CCC, kini sudah ada 10 rantai penularan, diantaranya 4 kasus sekeluarga yang beranggotakan 3 orang di Kaohsiung, Pasar Tanan sekeluarga beranggotakan 4 orang di Hsinchu, dan perawat Far Eastern Hospital, rantai penularannya masih belum jelas. Ada sebuah periode kritis dari saat ini hingga menjelang Imlek, karena dalam periode ini ada banyak pengunjung yang tiba dari luar negeri dan arus mudik biasanya sangat tinggi, sehingga perlu diwaspadai apakah pandemi akan terus merebak. Seiring bertambahnya kasus lokal, jumlah penderita selama 2 pekan telah mencapai ratusan orang. Pakar Kesehatan Umum memprediksi jumlah penderita hingga akhir Januari akan mencapai 500 orang. Ada seorang wanita bermarga Pan di Taipei yang tiba dari Dubai tanggal 19 namun tidak masuk ke hotel karantina. Polisi yang menelusuri jejak wanita ini menemukan bahwa setelah naik kendaraan pandemi menuju hotel karantina, ia langsung dibonceng oleh temannya ke Peito sehingga didenda $600.000 Taiwan saat ditemukan tanggal 20 malam. CCC menyatakan mulai tanggal 21 warga yang berkunjung ke 8 industri hiburan meliputi diskotek dan pub wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi saat masuk. Selain kartu kuning vaksinasi dan kartu Askes online mulai tanggal 21 pukul 8, warga juga bisa mulai mengunduh sertifikat kesehatan digital COVID-19. 户号取代护照号码。那这个认证的程式可以除了查我国的数位证明之外，可以查60国的数位证明。这是第2个开放的部分。那第3个部分开放是有部分单位有做这个具有实名制的 APP。那我们有开放一个借接程式。 Pertama-tama masuk ke dalam program dan verifikasi identitas, kemudian pilih jenis vaksin atau sertifikat digital hasil pemeriksaan dan peroleh data yang terkait. Hasil pemeriksaan ditunjukkan dengan tanda hijau centang sebagai bukti lolos atau tanda silang merah untuk menyatakan tidak lolos atau tanda seru kuning untuk menyatakan tunggu konfirmasi lanjut. Apabila sekolah atau rumah makan memerlukan bukti sertifikat vaksinasi digital, CCC tidak keberatan namun menekankan mereka tidak setuju bila ada upaya kerjasama atau tindakan yang dilakukan lewat kekuatan publik. Dari Januari hingga November tahun lalu ada sebanyak 1,12 juta lowongan pekerjaan dan peluang kerja di Bank SDM hingga mencapai 900.000 orang. Kekurangan tenaga kerja terparah berada di sektor industri mamin, konstruksi, dan industri teknologi. Proporsi permintaan dan penawaran terbaru yang diumumkan EOL tanggal 20 menunjukkan walau berkurang dari 1,84 di bulan November menjadi 1,52 di bulan Desember, jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia masih banyak. 尾牙以及这个团圆饭的这个商机可能会带动一些聘雇的一个需求，包括正职或兼差人员。疫情的变数出现的话，那到底会不会持续到年后还缺工的话，我是比较保守看待。 Pasar SDM industri teknologi menjadi laris manis akibat perkembangan ekonomi dalam negeri di saat pandemi. Namun, pakar menganalisis gelombang pandemi yang sedang memanas saat ini beresiko memperburuk situasi kekurangan tenaga kerja sektor mamin.